Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai determinan dan inverse matrix. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai operasi matrik, di mana di dalamnya ada penjumlahan matrik, ada pengurangan matrik, ada perkalian skalar dengan matrik, ada perkalian dua buah matriks. Ya. Kali ini kita akan membahas mengenai determinan dan inverse matrik. Baiklah, sebelum kita mengawali pembelajaran pada kali ini, kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasula, Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, wa amalan makbula. Baiklah anak-anakku sekalian, kita bahas dulu mengenai determinan matriks. Sebagai ilustrasi, kita akan mengambil suatu masalah dalam bentuk kontekstual. Nah, kita baca saja masalahnya. Siti dan teman-temannya makan di kantin sekolah. Mereka memesan 3 ayam penyet dan 2 gelas es jeruk di kantin sekolahnya. Tak lama kemudian, Benny dan teman-temannya datang memesan 5 porsi ayam penyet dan 3 gelas es jeruk. Siti menantang Amir menentukan harga 1 porsi ayam penyet dan harga es jeruk per gelas. Jika Siti harus membayar Rp70.000 untuk semua pesanannya dan Benny harus membayar Rp115.000 untuk semua pesanannya. Maksudnya berapa nanti kita bisa menentukan harga untuk masing-masing makanan tersebut. Berapa harga untuk ayam penyet dan harga untuk es jeruk tersebut. Nah, baiklah, untuk mengawali penyelesaiannya sebagai alternatif penyelesaian, cara yang pertama kita ambil, kita ingat bahwa permasalahan ini adalah berhubungan dengan sistem persamaan linear dua variabel waktu kelas 10 ya, pernah. Jadi kalau kita misalkan X itu adalah harga ayam penyet per porsi dan Y adalah harga es jeruk per gelas. Nah, kita bisa membuat dalam bentuk sistem persamaan linearnya jadi seperti ini. Nah, ini sudah dipelajari kelas 10. Jadi Bapak tidak akan membahas lebih lanjut lagi. Yang pertama adalah kita buatkan dulu dalam sistem persamaannya, yaitu 3X tambah 2Y sama dengan 70.000 dan 5X ditambah 3Y sama dengan Rp115.000 ya. Dimana ini artinya adalah 3 porsi ayam penyet ya. Nah, ini ya. Mereka memesan 3 porsi ayam penyet dan 2 gelas es jeruk. Nah, berarti kalau kita tuliskan 3X tambah 2Y itu harga totalnya 70.000. Nah, jadi X-nya itu harga 1 porsi ayam penyet berapa? Y harga 1 gelas es jeruk itu berapa? Kemudian Benny 5 porsi ayam penyet dan 3 gelas es jeruk itu harganya Rp115.000. Berarti ini sistemnya adalah seperti ini. Nah, di awal pada pertemuan kemarin kita sudah menentukan bagaimana matrik dari sistem persamaan ini. Kalau kita buat dalam bentuk matriks, maka ada yang disebut dengan matrik koefisien. Ini adalah matrik koefisien, diambil dari sini. 3, 2, 5, 3. Ini adalah matrik koefisiennya. Kemudian XY itu adalah matrik variabelnya.
Dan ini adalah matrik konstanta. Yang ini ya, 70.000, 15.000. Nah, kenapa kok ini ditulis seperti ini? Karena kita ingat bahwa perkalian dua buah matrik ya bisa dilakukan seperti ini. Baris kali kolom. Nah, barisnya 3, 2. Kolomnya X, Y. Berarti kalau baris kali kolom menjadi 3X, lalu ditambah 2Y. Nah, gitu kan. Jadi 3X ditambah 2Y, nah sama dengan yang ini, 70.000. Nah, gitu kan. Jadi kesamaan matrik. Kemudian baris kedua, 53. 53 di baris kedua kali kolom pertama. Maka kalau kita tuliskan jadi 5X, ya kan, dikalikan 5X, lalu dijumlahkan 3Y. Nah, jadi 5X tambah 3Y sama dengan 115.000. Jadi sama dengan ini ya, 5X tambah 3Y sama dengan 115.000. Jadi ini adalah perkalian dua buah matrik ya dari sistem persamaan linear dua variabel. Ini harus diingat bagaimana bentuk matriknya. Nah, kemudian nanti kita akan mencari berapa nilai X dan berapa nilai Y ini dengan menggunakan persamaan matrik ini. Biasanya kita gunakan sistem persamaan linear dua variabel, kita akan menggunakan persamaan matrik seperti ini. Nah, sebelumnya kita akan coba dulu ke dalam bentuk lain dari persamaan matrik itu. Misalkan di sini ada sistem persamaan linear A1X ditambah B1Y sama dengan C1. A2X tambah B2Y sama dengan C2. Maka matrik koefisiennya adalah ini, A1B1, A2B2. Diambil sini, matrik koefisiennya A1B1, A2B2. Jadi sini adalah matrik koefisien. Dan ini adalah matrik variabel. Ini adalah matrik konstanta. Diambil dari sini konstantanya ya, sini. Sama dengan yang tadi ya. Dengan yang tadi ini. Gitu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Solusi persamaan tersebut adalah X itu sama dengan B2 kali C1 dikurangi B1 kali C2 per A1 kali B2 dikurangi A2 kali B1. Dan Y-nya seperti ini. Nah, ini adalah merupakan penyelesaian dari sistem persamaan linear. Nah, jadi yang diambil kalau kita selesaikan sistem persamaan linear dua variabel ini, itu adalah hasilnya seperti ini. Nah, dari mana ini? Kita lihat seperti ini. Nah, kita ingat kembali bagaimana menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Bisa kita eliminasi Y. Tadi kan ini persamaannya yang ini ya, sistem persamaannya, berarti kita pindahkan di sini ya. Nah, kalau kita ingin eliminasi Y, berarti di sini harus hilang kan Y-nya. Maka ini dikali B2, yang ini kali B1, ya kan? Nah, jadi dibalikan, ini dikali B2, ini kali B1. Jadi kali B2, kali B1. Kalau kali B2, berarti ini juga sama, kali B2. Maka jadilah A1B2, lalu ini B2B1, Y, gitu kan? Juga kali B2, B2C1. Dan yang ininya juga dikali B1. B1, jadi A2B1, X, lalu yang ini B1B2, Y, ini kali B1 juga, ini adalah B1C2, ini ya. Nah, maksudnya ini adalah supaya sama. Jadi sudah sama, kalau sudah sama maka ini akan tereliminasi kan? Tereliminasi. Jadi dibalikan dikali B2, yang ini dikali B1. Maka kalau kita kurangi menjadi A1 kali B2 dikurangi A2 kali B1 X, ya kan? Gitu. Kalau ini coret, tereliminasi ini Y-nya. Nah, yang ini B2 kali C1 dikurangi B1 kali C2, gitu ya.
Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ini diperolehlah X sama dengan, nah jadi B2 kali C1 dikurangi B1 kali C2 per yang ini, A1 kali B2 dikurangi A2 kali B1. Ini perkalian. Kalau perkalian pindah ruas ke kanan jadi pembagian. Nah, jadi di kanan ini jadi pembagian yang ini. Ya, begitu. Nah, itulah X. Jadi sama dengan bentuk yang ini. Ya, ini adalah sebetulnya penyelesaian untuk sistem persamaan linear dua variabel. Nah, begitu juga untuk eliminasi X. Kalau kita ingin eliminasi X, berarti variabel X-nya hilang. Maka ini dikali A2, ini dikali A1, ditukar. Kalau ini dikali A2, ini dikali A1, maka jadi seperti ini. Maka ini jadi sama ya, maka ini tereliminasi, jadi eliminasi X. Kalau begitu dikali A2 juga, A2B1, dikali A2 juga, A2C1. Sedangkan yang ini, dikali A1 ya, dikali A1, dikali A1 di sini ya. Nah, setelah itu kalau kita balikan, ini bisa dibalik ya. Ini jadi di atas boleh ya, ini di atas, balikan di atas. Ini yang ini jadi di bawah, di sini ditukar. Kalau kita kurangi, ini tetap tereliminasi karena sama ya. Kemudian yang ini menjadi A1 kali B2 dikurangi A2 kali B1 kali Y ya. Jadi ini A1B2 dikurangi A2B1. Nah, sedangkan yang ini dikurangi A1C2 dikurangi A2C1 ya. Ini dikurangi ini. Simpan di sini. Nah, maka diperolehlah Y sama dengan A1C2 dikurangi A2C1. Yang ini pindah ruas ke kanan. Jadi nah, ini Y. Jadi sama dengan yang tadi. Nah, yang ini ya, Y-nya. Di mana A1B2 tidak sama dengan A2B1. Jadi ini tidak boleh sama karena nanti tidak terdefinisikan. Ya, A1B2 dikurangi A2B1. Ya, baiklah untuk selanjutnya. Nah, tadi kita memperoleh bentuk ini. X sama dengan dan Y sama dengan, nah bentuk ini. Nah, dalam konsep matrik, A1B2 dikurangi A2B1 ini, nah yang ini tuh ya, yang ini, itu disebut sebagai determinan matrik koefisien. Nah, coba kita lihat, ini matrik koefisiennya kan, A1B1, A2B2. Nah, jadi ini disebut determinan matrik, yaitu A1 kali B2 ke sini ya, dikurangi A2 kali B1. Nah, coba kita lihat ini, yang ini ya, penyebutnya. Nah, ini notasinya itu pakai seperti nilai mutlak ya, seperti ini. Jadi tidak pakai kurung siku. Nah, kalau kurung siku dia jadi matrik. Seperti ini matrik nih. Jadi kalau seperti nilai mutlak lurus ya, maka ini disebutnya adalah determinan. Nah, ini karena ini kalau kita anggap ini adalah sebagai matrik A ya, maka ini ditulis dengan det A. Jadi determinan A, det A. Atau ditulis dengan notasi seperti ini. Atau det A. Nah, jadi determinan A itu adalah selisih dari hasil kali diagonal utama, sini ya, dengan diagonal samping. Diagonal utama dulu, ya, dari kiri ke kanan. A1 kali B2 dikurangi A2 kali B1. Nah, itu yang dimaksud dengan determinan. Ya, itu adalah determinan matrik A. Ditulis det A atau seperti ini. Ya. Nah, kemudian diketahui bahwa X itu adalah ini. B2 dikali C1 dikurangi B1 kali C2. Maka ini juga adalah merupakan determinan. Nah, coba lihat bahwa A1 kali B2 dikurangi A2 kali B1 itu adalah determinan matrik koefisien. Di sini nih. Ya. Nah, sedangkan untuk yang atasnya, B2 kali C1 dikurangi B1 C2, itu adalah determinan dari matrik. Nah, kita lihat sini. Jadi kita susun C1 C2, B1 B2. Nah, ternyata ini adalah perkalian diagonal utamanya. B2 kali C1
Di sini ya, yang ini nih, yang ini dikurangi diagonal samping. B1 kali C2. Nah, yang ini. Jadi ini adalah determinan matrik dengan unsurnya C1, C2, B1, B2. Yaitu untuk X. Nah, kemudian untuk Y. Untuk Y-nya juga sama. Ini adalah matrik koefisien. Determinan matrik koefisien penyebut. Jadi ini sama. Ini determinan matrik koefisien. Untuk Y juga determinan matrik koefisien untuk penyebutnya. Nah, tapi pada pembilangnya, coba kita lihat untuk Y. Di sini A1 kali C2 dikurangi A2 kali C1. Nah, ini susunannya seperti ini. A1, A2, lalu C1, C2. Lihat kolomnya, C1, C2. Kalau kita kalikan diagonal utamanya, A1, C2, nah ini diagonal utamanya, A1, C2 ya. Diagonal sampingnya A2, C1. Ini. Nah, jadi A1, C2 dikurangi A2, C1. Nah, yang ini. Nah, inilah kita menggunakan determinan. Kalau kita teliti lagi, ini adalah matrik koefisien. Kalau ini matrik apa? Ini asalnya matrik koefisien, tapi untuk koefisien X diganti oleh konstanta. Asalnya di sini kalau kita samakan, ini A1, A2 ya, matrik koefisien. Ini koefisien X. Itu yang atas itu diganti oleh C1, C2 oleh konstanta. Untuk Y, itu koefisien yang diganti adalah koefisien Y. Ini kan koefisiennya nih, B1, B2. Ini koefisien Y. Ya, B1, B2. Jadi, B1, B2 ini untuk pembilang diganti oleh konstanta. Itu bedanya. Sekali lagi, kalau mencari variabel X, berarti gantilah koefisien X. Nah, di sini ya, koefisien X oleh C1, C2 oleh konstanta. Sedangkan untuk mencari Y, gantilah koefisien Y oleh konstanta. Kalau ini kan koefisien Y, ini koefisien X. Gitu ya. Koefisien Y, koefisien X. Nah, kalau yang atasnya diganti koefisien X oleh konstanta. Kalau ini koefisien Y oleh konstanta sebelah kanan. Gitu ya. Nah, jadilah kita dapat menentukan nilai X dan Y ini dengan menggunakan determinan matrik. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, kita kembali ke persamaan semula. Persamaan semula ya. Ada sistem persamaan yang ini. Nah, kita gunakan matriknya ini seperti ini. Nah, jadi kalau kita ingin menentukan X ini, berarti kita cari dulu di penyebut adalah apa nih? Determinan matrik koefisien. Ini koefisien nih, matrik koefisien. Cari di sini determinan matrik koefisien. Sedangkan di pembilang apa? Pembilang adalah ganti. Ini kan koefisien X, 35. Ini koefisien X nih, 35 ini ya. Diganti oleh apa? Oleh 70.000, 115.000. Oleh konstanta, oleh C1, C2 tadi. Jadi di sini diganti nih, 70.000, 115.000. Ini. Yang tadinya adalah koefisien X ini, ya tadinya ini. Ini. Nah, gitu ya. Jadi ininya tetap, ini adalah koefisien Y. Yang ini tadinya ya, tetap nih, yang ini nih. Tetap. Gitu. Jadi kita hitung bagaimana determinannya, ini disebut determinan ya. Jadi garisnya seperti nilai mutlak ya, tidak pakai kurung siku. 70.000 kali 3 itu 210.000. Dikurangi 2 kali 115.000 diagonal samping. Itu 230.000. Jangan salah, dikurangi ya. Jadi 210.000 dikurangi 230.000 adalah negatif 20.000. Dan yang ini. Ini adalah determinannya bagaimana 3 kali 3 dikurangi 2 kali 5. 3 kali 3 kurangi 2 kali 5. Jadi seperti ini. 9 kurang 10, yaitu negatif 1. Jadi negatif 20.000 per negatif 1. Ini 20.000. Jadi harga ayam penyet satu porsinya adalah 20.000.
Nah, kemudian untuk Y-nya kita lihat. Untuk Y, ini adalah matrik koefisien ya di penyebut. Di pembilang, koefisien Y yang diganti. Karena di sini Y, maka koefisien Y di sini diganti oleh konstanta. Ini ya, atau ini diganti, masukkan ke sini. Jadi yang koefisien X tetap, koefisien X tetap. Ini Y ya, di sini Y nih. Jadi ini. Bagaimana menghitungnya? 3 kali 115.000, 345.000 dikurangi ini 70.000 kali 5. Jangan salah ya menghitungnya, 70.000 kali 5. 350.000 kita kurangi, ini negatif 5.000. Dan ini determinannya sama dengan tadi ya, 9 kurangi 10. Nah, ini negatif 1, jadi 5.000. Jadi satu gelas es jeruk itu adalah Rp5.000 gitu ya. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan determinan kalau misalkan ada matrik A adalah unsur-unsurnya A, B, C, D. Jadi determinan matrik A dapat dinyatakan tulisnya det A. Ya, det A. Lalu seperti ini, nilai mutlak A ya, seperti ini. Sama dengan, nah ini jangan lupa garis lurus, jangan seperti ini, berbeda ya. Tulis unsurnya A, B, C, D. Maka determinan ini nilainya adalah hasil selisih dari hasil kali diagonal utama, itu AD, dengan diagonal samping BC. Jangan salah, AD kurang BC. Nah, itu determinan matrik A. Nah, sebagai contoh, misalkan kita ambil, misalkan ini ada matrik A, 3, 4, negatif 2, negatif 1. Dan matrik B, negatif 3, negatif 4, negatif 2, negatif 1. Bagaimana determinan A? Yang ditulis seperti ini, gitu ya. Jangan lupa, tidak pakai kurung siku ya, tidak. Kalikan diagonal utama, 3 kali negatif 1, negatif 3. Kemudian 4 kali negatif 2 adalah negatif 8. Jadi, ini rumusnya adalah negatif 3 dikurangi negatif 8. Jadi ini tambah. Karena rumusnya kan dikurang ya. Nah ini dikurang ya rumusnya nih. Jangan lupa dikurangi. Jadi negatif 3 dikurangi negatif 8. Jadi di sini ditambah. Jadi jawabnya adalah 5 determinan matrik A. Lalu yang B. Determinan B atau ditulis unsurnya seperti ini. Negatif 3 kali negatif 1 adalah 3. Negatif 2 kali negatif 4 adalah 8. Jadi 3, yang ini ya diagonal utama, dikurangi 8. Ini diagonal sampingnya ya. Jadi 3 dikurangi 8. Berapa 3 dikurangi 8? Yaitu adalah negatif 5. Gitu ya. Nah, jadi ini sebagai catatan ya. Ini kita membahas determinan matrik berordo 2 kali 2. Nanti kita akan bahas determinan matrik berordo 3 kali 3. Karena determinan matrik hanya berlaku untuk matrik persegi ya. Nah, misalkan A sebuah matrik persegi dengan ordo n kali n. Nah, kan? Jadi harus matrik persegi. Matrik A itu disebut matrik non-singular. Apa artinya? Itu apabila determinan matrik A ini tidak sama dengan 0. Berarti kalau determinan matrik A ini tidak 0, maka disebut matrik non-singular atau non-singular gitu ya. Matriks A disebut matriks singular apabila determinan A itu sama dengan 0. Jadi kalau determinan A ini 0, maka disebut matriks singular. Nah, di sini harus diingat matriknya harus matrik persegi n kali n. Ya, matrik persegi itu sebagai catatan. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan sifat-sifat determinan. Nah, misalkan yang tadi ya ada matrik A, matrik B. Kita sudah cari tadi. Determinan matrik A tadi adalah 5 kan. Determinan matrik B tadi adalah negatif 5. Ini sudah kita cari tadi. Nah, kalau kita kalikan,
determinan A dikali determinan B itu hasilnya adalah 5 kali negatif 5 adalah negatif 25. Kalau kita kalikan determinan A dikali determinan B. Sekarang bagaimana kalau matrik A kali B? Kita kalikan matrik A kali B. Nah, A kali B. Masih ingat ya? A kali B. Baris kali kolom. Negatif 9 dikalikan ya. Lalu ditambah negatif 8. Negatif 17. Lihat lagi, baris kali kolom. Negatif 12. Lalu yang ini ke sini negatif 4. Jadi negatif 16 dijumlahkan. Baris kali kolom, baris yang kedua ya. Baris kali kolom. Ke sini jadi 6 ya, negatif 2 kali negatif 3. 6 ditambah 2. Jadi ini 8 ya, 8. Kemudian yang berikutnya, ini baris ini kali ini ya. Hasilnya adalah 9. Nah, sudah ya, sudah kita bahas perkalian matrik ini. Nah, bagaimana determinan matrik A kali B? Nah, determinan matrik A kali B ya, itu ini unsurnya. Ya, kita tulis, kita cari bagaimana determinannya. Negatif 17 kali 9 itu adalah negatif 153. Dikurangi, yang ini kalikan, diagonal sampingnya adalah kalikan negatif 128. Jadi negatif 153, yang ini ya diagonal utama, dikurangi negatif. Ya, jadi positif di sininya. Jadilah negatif 153 ditambah 128. Jadi ini negatif 25. Jadi apa kesimpulannya? Sama ya. Jadi bahwa determinan A kali B itu sama dengan determinan A kali determinan B. Nah, jadi kita peroleh sifat untuk determinan matrik. Misalkan matrik A dan B berordo M kali M. Dengan M-nya bilangan natural atau bilangan asli ya. Jika determinan A itu sama dengan, nah seperti ini notasinya, dan determinan B adalah ini, maka determinan A kali B itu sama dengan determinan A kali determinan B. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, perhatikan lagi matriks berikut ya. Ini ada matrik A. Matrik A 34, negatif 2, negatif 1. Ada matrik transpos. Nah, bagaimana matrik transpos dari A? Masih ingat? Baris jadi kolom. Nah, itu transpos, diubah ya. Baris ini jadi kolom. 34 ke bawah. Ini baris nih, negatif 2, negatif 1. Baris kedua, jadi kolom kedua. Gitu ya. Nah, bagaimana determinannya? Determinannya kita hitung. Nah, determinan transpos nih. Itu yang ini 3 kali negatif 1, negatif 3, dikurangi negatif 8. Ini negatif 8 nih. Kurangi negatif 8. Jadi, negatif 3 kurangi negatif 8 jadi positif. Nah, jadi 5. Nah, kalau begitu, bagaimana dengan determinan matrik A? Determinan matrik A kan tadi sudah ya. Determinan matrik A itu adalah 5. Ini. Sama kan yang ini. Determinan matrik A adalah 5. Nah, sedangkan determinan transpos A-nya apa tadi? Determinan transpos A-nya itu adalah 5 juga. Jadi kesimpulannya adalah bahwa determinan matrik A itu sama dengan determinan transpos matrik A. Jadi ini adalah sifat determinan matrik yang kedua. Jadi suatu matrik itu determinannya sama dengan determinan transpos matrik tersebut. Ya. Kemudian ada sifat yang berikutnya. Ya, ini nanti saja karena belum dipelajari. Ini berhubungan dengan inverse matrik ya. Nanti kita bahas lagi. Nah, kita bahas dulu inverse-nya sebelum ke sifat determinan yang berhubungan dengan inverse. Lihat inverse-nya di sini. Inverse matrik. Nah, apa itu inverse? Inverse itu adalah kebalikan dari suatu matrik. Coba kita perhatikan dulu pelajaran dulu kita waktu SD nih. Perhatikan perkalian berikut. 1/3
dikali 3, itu nilainya berapa? 1. 2/3 dikali 3/2 itu adalah 1. Nah, jadi 1 ini merupakan identitas perkalian. Kenapa identitas perkalian? Karena 1 kali suatu bilangan itu adalah tetap bilangan tersebut. Maka 1 disebut identitas perkalian. Nah, sekarang 1/3 itu kebalikan atau inverse dari 3. Nah, jadi 1/3 ini kebalikan dari 3. Dan 3 adalah kebalikan dari 1/3. Kan? Nah, yang ini juga 2/3 adalah kebalikan dari 3/2 atau inverse dari 3/2. Nah, kalau dikalikan, dia akan menghasilkan 1, yaitu yang merupakan identitas perkalian. Ingat ya, waktu SD dulu ya, ini kebalikannya atau inverse-nya ini 3 adalah 1/3, 1/3 adalah 3, ini kan ya, ini kebalikan. Nah, pada perkalian matrik, ini kita lihat di perkalian matrik. Pada perkalian matrik, misalkan ada matrik identitas ini matrik identitas nih ya. Lalu ada matrik A, ini matrik A, ordonya sama kan, ordo 2 kali 2. Maka kalau kita kalikan, ini coba kita kalikan nih, ini matrik identitas 1001, kita kalikan dengan ini. Nah, ini kalau kita balikan 7453. Nah, matrik identitasnya berada di kanan. Maka hasilnya adalah tetap merupakan matrik A. Sama nih matrik A. Nah, maka dikatakan bahwa ini itu adalah sebagai identitas perkalian matrik. Maka sering disebut dengan matrik identitas. Jadi kalau dalam perkalian dulu, 1 ini adalah identitas perkalian. Ya. Karena 1 dikali 3 adalah 3. 1 kali 5 adalah 5. 5 kali 1 adalah 5. Jadi tetap. Itu disebut identitas perkalian. Dan dalam matrik adalah identitasnya ini. Ini disebut matrik identitas. Kalau kita kalikan, maka dia akan tetap. Dibulak-balik juga ya, ini tetap. Hasilnya adalah merupakan matrik A. Jadi ada sifat matrik A dikali dengan matrik identitas, di mana ini adalah matrik persegi berordo sama, ya. Lalu atau I dikali A itu adalah tetap matrik A. Ya, ini yang dimaksud dengan matrik identitas yang dulu pada jenis-jenis matrik kita pernah bahas. Ya, apa yang dimaksud dengan matrik identitas. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, begitu juga untuk IN kali N. Nah, ini maksudnya tadi ya. Ini matrik identitas dan suatu matriknya itu adalah matrik persegi. Tidak hanya berordo 2 kali 2 saja seperti ini ya. Bisa 3 kali 3, bisa 4 kali 4 yang berordo sama ya. Maka berlaku juga untuk perkalian seperti ini ya. A kali I sama dengan I kali A sama dengan A. Ya, tetap ya. Nah, sekarang kita perhatikan perkalian matrik berikut. Nah, ini ada perkalian matrik. Tadi kita memperhatikan perkalian ini. Hasilnya 1. Ini dikalikan, hasilnya 1. Nah, sekarang dalam matrik. Nah, kita lihat dalam matrik sekarang. Nah, ini lihat. Perkalian ini menghasilkan matrik identitas. Ya, seperti ini coba dikalikan. 2, 5, 1, 3, 3 negatif 5, negatif 1, 2. Nah, ini kalau dikalikan, hasilnya adalah matrik identitas. Ya, silakan kalau tidak percaya, silakan dihitung ya. Dikalikan hasilnya ini. Yang ini juga sama. 3 negatif 5, negatif 1, 2, 2, 5, 1, 3. Ini kalau dikalikan, hasilnya adalah matrik identitas. Dan yang ini juga ya, yang ini juga. Ini kalau dikalikan adalah matrik identitas. Jadi kalau ini dibulak-balik ya, ini bulak-balik, ini kali ini, lalu ini kali ini, itu kan ya, itu tetap matrik identitas. Nah, sekarang diketahui matrik A adalah 7, 4, 5, 3. Dan matrik B adalah 3, negatif 4, negatif 5, 7. Maka hasil perkalian matriknya itu A ini dikali B, ya, ini matrik yang lain,
atau B sama dengan B dikali A itu sama dengan matrik identitas. Nah, inilah yang disebut dengan inverse matrik. Jadi, A ini kebalikan dari B. Karena kalau dikalikan menghasilkan matrik identitas. Nah, kita kembali ke pelajaran SD dulu. Sama ya pengertiannya. 1/3 adalah kebalikan dari 3. 3 adalah kebalikan dari 1/3. Karena kalau dikalikan menghasilkan identitas, yaitu 1. Kalau dalam matrik adalah seperti ini. Ya, jadi kalau dikalikan, dia akan menghasilkan identitas, yaitu dalam bentuk matrik. Maka ini disebut dengan kebalikan, saling inverse. Ya. Nah, jadi jika A kali B sama dengan B kali A sama dengan I, matrik identitas, maka dikatakan matrik A dan B itu saling inverse. Jadi A dikali B sama dengan B dikali A itu menghasilkan matrik identitas. Ya, ini yang disebut dengan saling inverse atau saling berkebalikan. Jadi inverse matrik A adalah B. Dinotasikan dengan pakai pangkat negatif 1. A pangkat negatif 1 ya notasinya. Ini inverse A itu sama dengan B. Sedangkan inverse matrik B adalah A. Ini dinotasikan dengan B pangkat negatif 1. Inverse B sama dengan A. Yang notasinya seperti ini ya, jangan salah, pangkat negatif 1. Yang semacam begini. Kebalikan dari 3 itu apa? Kebalikan dari 3. Kebalikan dari 3 adalah 3 pangkat negatif 1. Berapa 3 pangkat negatif 1? 1/3. Jadi notasinya sama dengan matrik. Jadi kebalikan dari matrik A adalah A pangkat negatif 1. Kebalikan dari 5 berapa? 5 pangkat negatif 1. Yaitu 1/5. Ya, seperti itu ya. Jadi di sini juga inverse matrik A itu dinotasikan dengan A pangkat negatif 1. Nah, jadi inverse dari A itu ditulisnya seperti ini. Nah, ini inverse-nya nih. Yang tadinya unsurnya 7, 4, 5, 3. Inverse-nya adalah 3, negatif 4, negatif 5, 7. Nah, sekarang yang jadi permasalahan itu adalah bagaimana mencari inverse-nya. Ya. Nah, ini kalau dibalikan yang tadi ya. Ini dibalikan. Inverse matrik B adalah ini. Inverse matrik B. Ini B, ini inverse-nya. Nah, sekarang kalau ini belum diketahui, bagaimana kita mencarinya? Nah, untuk mencari itu bisa kita ikuti bagaimana cara mencari inverse dari suatu matrik apabila ada suatu matrik yang diketahui. Nah, jadi kita simpulkan dulu dari pembicaraan barusan. A pangkat negatif 1 ini disebut inverse A ya, inverse matrik A. Jika dan hanya jika A kali inverse A itu sama dengan inverse A dikali A sama dengan I. Ini adalah matrik identitas perkalian matrik ya. Gitu. Nah, sekarang kita akan mencari rumus inverse matrik berordo 2x2. Nah, bagaimana kita mencari inverse-nya seperti tadi? Nah, seperti ini. Inverse matrik ini adalah yang ini. Nah, kalau diketahui ini saja, gimana kita mencari ini? Inverse dari matrik ini, negatif 4, negatif 5, 3, 4 adalah inverse-nya ini. Sama ya. Nah, kenapa kok bisa begini? Kok ini bisa sama, sedangkan ini berbeda? Nah, jadi ada rumusnya. Nah, kita lihat rumusnya seperti ini. Nah, dari sifat tadi, A kali inverse A, itu sama dengan inverse A kali A, sama dengan I. Itu I matrik identitas. Ini matrik identitasnya. Kita ambil A kali inverse A itu sama dengan matrik identitas. Ini bukan 1. Matrik identitas, I. Ya. Dan kita ambil ini A, matrik A, B, C, D. Dan inverse-nya adalah PQRS. Kalau kita mempunyai matrik A dengan unsurnya A, B, C, D, bagaimana kita mencari inverse ini? Bagaimana PQRS kalau dihubungkan dengan matrik ini? Nah, rumusnya begini. Kita lihat. A kali inverse A. Berarti kita menulisnya bagaimana? Ini A, B, C, D, ini kan A.
Ini input A. PQRS itu sama dengan I. Nah, dari sifat tadi, A kali input A itu sama dengan matrik identitas. Jadi kita menulis ini matrik A, ya. Ini input A itu menghasilkan, kalau dikalikan, matrik identitas. Nah, kita kalikan sekarang. Baris kali kolom. Nah, ini barisnya nih, baris kali kolom. Berarti AP kali BR. Jadi, AP ditambah BR. Nah, ini baris kolom. Terus baris kolom kedua. AB kali Q dan S. Ini ya, ini kolomnya. AQ tambah BS. Nah, kalikan BS. Jadi ini AQ tambah BS. Kemudian baris berikutnya CD kali PR. Baris kedua, kolom pertama. CP tambah DR. Ini CP tambah DR. Ya. Kemudian kalikan lagi CD kali QS. CQ tambah DS. Yang ini. Nah, ini hasilnya itu adalah 1001 matrik identitas tadi. Nah, ini adalah kesamaan dua matrik, yaitu di mana kalau kita perhatikan, berarti karena ini kesamaan dua buah matrik, maka AP ditambah BR sama dengan 1. Kita tulis di sini, AP tambah BR sama dengan 1, kan? Lalu yang ini, CP tambah DR sama dengan 0. Ini, yang sesuai letaknya ya. Yang ini. Dan yang ini, AQ ditambah BS sama dengan 0. Ini nih. Kita tulis di sini. AQ tambah BS sama dengan 0. Ini sama dengan ini. Kemudian yang ini. CQ tambah DS sama dengan 1. Ini. CQ tambah DS sama dengan 1. Kita tulis di sini. Iya. Nah, kemudian setelah kita menuliskan persamaannya seperti ini. Kita akan mencari PQRS. Kita akan mencari input ini kan. Bagaimana P-nya, bagaimana Q, bagaimana R, dan bagaimana S. Berarti bagaimana P, R, Q, S. Berarti kita buat sistem persamaan. Untuk mendapatkan P dan R, kita cari dari sini. Ini ada P, ini ada R kan. Ini ada P, ini ada R. Kita buat sistem dari sini. Sistem, ya ini sistem persamaannya di sini. AP tambah BR sama dengan 1. CP tambah DR sama dengan 0. Ini. Nah, ini sistem persamaannya. Nah, kemudian nyatakan dalam persamaan matrik. Ini persamaan matrik disebutnya koefisiennya A, B, C, D. Ini koefisien. Dan ini variabel PR. Karena kita akan mencari ini P dan R ya. Ini konstanta 1, 0. Nah, kita cari seperti tadi. Dengan menggunakan determinan matrik. Ya, kita mencari P. Ingat, P itu sama dengan, ingat di penyebut adalah determinan matrik koefisien. Nah, di penyebut selalu begitu. R juga sama, ya. Determinan matrik koefisien. Tapi ingat, di pembilangnya untuk koefisien P, kan koefisien P nih, AC nih, koefisien P, AC diganti oleh 1, 0. Diganti oleh konstanta. Ini diganti oleh ini. Jadi, letakkan di sini 1, 0. Jadi, koefisien P diganti oleh 1, 0. Nah, begitu juga untuk R. Sama untuk R. Ini matrik koefisien. Jadi, determinannya. Untuk di pembilang, koefisien R diganti oleh 1, 0. Jadi ini koefisien R nih. Nah, ini koefisien R. Ini koefisien R. Diganti oleh 1, 0. Jadi koefisien R-nya diganti oleh 1, 0. Di sini kan letak koefisien R. Ini koefisien R nih. BD. Ya. Ini BD. Nah, kita cari nih determinannya. 1 kali D dikurangi B kali 0. Jadi D. Kan gitu determinan. Diagonal utama 1 kali D dikurangi B kali 0. Diagonal samping itu D. Nah ini AD dikurangi BC. Nah ini ya determinan untuk penyebut. Determinan matrik koefisien di bawah itu. Dan berikutnya yang ini A kali 0
0 dikurangi 1 kali C. Itu negatif C. Ya, A kali 0 adalah 0, C kali 1 adalah C. Jadi 0 kurang C. Itu negatif C. Nah, ini determinan matrik ini sama ya dengan ini. Sama. AD dikurangi BC. Nah, itu P dan itu R. Jangan salah ini ya. Kemudian kita akan mencari Q dan S. Q dan S berarti kita ambil sistem persamaan linier ini. Dari mana? Dari yang tadi itu, yang kita tulis tadi. Nah, yang 4 ini. Berarti yang ini sekarang nih. Nah, ini ada QS, ini ada QS. Nah, ini kita ambil jadi sistem persamaan linier. Jadi kita buat sistemnya di sini. Nah, buat Q dan S. Jadi AQ tambah BS sama dengan 0. Kita buat ini adalah matrik koefisien. Di matrik variabel, variabelnya kita ambil S ya, Q dan S ya. QS ini adalah konstantanya 01 QS. Ya, kalau dikalikan adalah AQ tambah BS. Ya, ini baris kali kolom sama dengan 0. Nah, ini CD kali QS. CQ tambah DS. Ini kan tambah DS sama dengan 1. Nah, itulah perkalian matriknya seperti itu. Nah, kemudian kita akan mencari Q. Nah, jangan salah. Kita ambil lagi matrik koefisien di penyebut. Ya, ini matrik koefisien. Jangan lupa di pembilangnya yang diganti adalah koefisien Q. AC, ini koefisien Q nih. AC ganti oleh 01. Ganti oleh 01. Itu juga untuk S. Untuk S. Ini tetap dari koefisien. Yang ini 01 koefisien S. Ya, tadinya diganti oleh 01 gitu ya. Yang ini BD tadinya ya. BD diganti oleh 01. Nah, kita cari determinannya. 0 kali D adalah 0. B kali 1 adalah B. Jadi 0 dikurangi B. Itu negatif B. Lalu yang ini sama ya. Tadi sama. Ini A kali 1. A ya. Dikurangi C kali 0. 0. Jadi A dikurangi 0 adalah A. Nah, itulah PQRS-nya. Jadi P-nya apa tadi? Ini P, ini R, ini Q, ya. Lalu ini S. Nah, kita cari inputnya itu kan PQRS. Jadi ini P yang tadi kita sebutkan, ini Q, ini R, ya, ini S, itu A per, maaf ini AD dikurangi BC ya, ini ada kurang salah sedikit ya, AD kurangi BC. Nah, jadi kalau ini adalah 1 per AD kurangi BC, ini ada 1 per AD kurangi BC, ini ada 1 per AD kurangi BC, ini ada 1 per AD kurangi BC, keluarkan. Sama dengan perkalian skalar dengan matrik tadi yang ditulis di dalam matrik D negatif B, ini D negatif B, negatif C, A di sini tulis. Nah, jadi yang skalarnya ini keluar, yaitu 1 per AD kurangi BC, 1 per AD dikurangi BC, 1 per AD kurangi BC, ya sama dia, tulis di sini. Nah, jadi kesimpulannya bahwa determinan matrik dari, inverse matrik dari A, B, C, D itu adalah ini rumusnya. Nah, jadi kalau kita tuliskan seperti ini, jadi inverse matrik A dengan unsur-unsurnya A, B, C, D adalah, tulis inverse A 1 per AD dikurangi BC. Nah, AD dikurangi BC itu apa? Determinan A. Jadi ini ya, AD kurangi BC ini determinan A. Kali dengan, ini disebut dengan adjoint matrik, yaitu dari mana ini ya diperoleh? Kan dari sini ya, dari sini. Tadi rumus tadi. Nah, ternyata ini adalah DA itu ditukar. Diagonal utamanya ditukar jadi DA. Ini AD kan? AD. Ini jadi DA, diagonal utamanya. Sedangkan diagonal sampingnya jadi lawannya. Yang tadinya BC menjadi negatif B, negatif C. Nah, begitu. Nah, jadi
ini adalah determinan, ada dikurangi BC, determinan matrik A. Sedangkan ini disebutnya A join A. Ya, A join ini disebutnya. Ditukar diagonal utama, lawan dari diagonal samping. Nah, itulah ini rumusnya. Ini harus diingat, ini rumus dari inpus suatu matrik berordo 2 kali 2. Nah, saya ambil contoh ya, ini Bapak berikan contohnya. Ini. Tentukan inpus matrik A. Nah, ini 8, negatif 6, 5, negatif 4. Nah, ingat, inpus A sama dengan 1 per determinan. Nah, ini determinan matrik A. Nah, ini determinan. Gimana determinan itu? 8 kali negatif 4. Yang ini dikurangi 5 kali negatif 6. Nah, ini diagonal samping. Ini determinan matrik A. Jadi 8 kali negatif 4 dikurangi 5 kali negatif 6. Kemudian ini di sebelah kanannya ini disebut adjoint matrik A. Jadi pindahkan, diganti ya susunannya untuk diagonal utama. Jadi negatif 4, 8. Tuh lihat, negatif 4, 8 dipindah. Tadi di sini 8, ini negatif 4, jadi berpindah. Lihat. Nah, sekarang ini lawannya. Kalau di sini negatif 6, maka jadi 6. Kalau di sini 5, maka di sini jadi negatif 5. Jangan salah, ini tidak ditukar. Jadi yang diagonal utama ditukar saja. Kalau diagonal samping, lawan saja. Jadi tidak dua-duanya ya. Lawan saja. Kalau ini ditukar saja. Jadi tidak ada yang dua-duanya. Ya. Nah, setelah itu kita hitung. Ini adalah negatif 32. Ini adalah 30. Negatif 5 kali negatif 6. 30 ya. Ini. Dan ini tetap ya tadi. Ini disebut adjoint. Ya, ini adalah berapa? Negatif 2. Jadi 1 per negatif 2. Ya, ini 1 per negatif 2. Kali ini. Matrik adjoint. Nah, jadi kalikan skalar dengan matrik. Negatif setengah. Ini kan negatif setengah. Kali negatif 4. Ini positif 2. 4 per 2 ya. Ini positif 2. Negatif setengah. Ini negatif setengah kali 6. Itu negatif 3. Negatif setengah kali negatif 5, positif 5 per 2, atau positif 2 setengah. Ya. Dikalikan. Lalu dengan 8, negatif setengah kali 8. Itu adalah negatif 4. Nah, itulah inpus dari matrik A. Yaitu ini inpusnya. Silakan kalau Anda kurang yakin, kalikan. A dikali inpusnya itu harus matrik identitas. Yaitu 1001. Kalikan saja ini, silakan. Itu yang disebut dengan inpus matrik A. Nah, kita akan mencari dari ilustrasi di atas yang tadi yang masalah ayam penyet ya. Ini yang tadi kita akan cari dengan menggunakan inpus matrik. Jadi kita cari dengan determinan sudah. Kita cari bagaimana dengan menggunakan inpus matrik. Permasalahan yang tadi adalah kita nyatakan dalam persamaan matrik yang tadi, yang awal ya, pada awal ya. 3253 XY. Ya, ini harga dari, ini harga total untuk Siti, ini mengeluarkan uang 70.000. Untuk Benny itu adalah 115.000. Kita akan mencari berapa X dan Y ini. Nah, sekarang dengan menggunakan inpus matrik. Nah, kita lihat ada persamaan matrik seperti yang ini. Kalau ini disebut matrik A, dan ini disebut matrik X, dan sama dengan ini matrik B. Ya. Sekali lagi, ini matrik A, ini matrik X, ini matrik B. Jadi kita tulis seperti ini. AX sama dengan B. Nah, X ini, kalau ruas kiri ini dikali dengan inpus A dari kiri, inpus A kali A itu identitas. Sedangkan identitas kali X itu adalah tetap X. Nah, berarti yang ruas kanannya itu dikalikan dengan inpus A. Jadi inpus A dikali B. Ya, sekali lagi, kalau luas kiri dari kiri kali inpus A pangkat negatif 1, maka ini menghasilkan identitas
A inverse A kali A itu identitas. Kalau dikalikan X, maka tetap X yang ini. Dan yang ruas kanannya pun harus kalikan dengan inverse A. Jadi untuk mencari matriks X ini, caranya adalah kalikan ruas kanan dengan inverse A dari kiri. Karena ini berada di kiri, maka harus dikalikan dari kiri. Berarti kita cari apa? Inverse A, yaitu ini. 3, 2, 5, 3. Kita cari inverse-nya. Jadi matriks X adalah inverse A kali dengan ruas kanan atau matriks konstanta. Nah, ini masih ingat inverse matriks A? Ini matriks A nih. Nah, ini adalah determinannya 1 per determinan A 3, 2, 5, 3 yang ini ya. Nah, lalu sebelah kanannya ini jadi adjoint. Nah, ini ditukar, ya tetap ya tukar. Lalu ini jadi lawannya. Jadi lawannya negatif 2, negatif 5. Nah, kalau kita kalikan, maka ini adalah tadi berapa? 9 dikurangi 10. Determinannya 9 kurangi 10 adalah negatif 1. Nah, kemudian ini 3, negatif 2, negatif 5, 3. Nah, ini kita kalikan saja ke sini. Kalikan matriks ya. 3 kali 70.000, negatif 2 kali 115.000, jadi 210.000 dikurangi 230, yaitu negatif 20.000. Lalu yang bawahnya baris kali kolom. Ini kalikan, ini hasilnya adalah negatif 5.000. Nah, yang ini determinan tadi 1 per determinan, 1 per negatif 1. Kalikan negatif 1 kali negatif 20.000. 20.000. Negatif 1 kali negatif 5.000. 5.000. Nah, jadilah diperoleh X-nya itu adalah 20.000, 5.000. Nah, X ini kan XY. Ya. Jadi XY itu adalah 20.000, 5.000. Jadi X-nya 20.000 dan Y-nya adalah 5.000. Nah, begitulah mencari suatu soal dalam bentuk cerita atau masalah kontekstual ya. Jadi pertama kita harus mencari dulu persamaan matriksnya. Nah, kemudian kita bisa mencari dengan menggunakan dua cara, ada dengan determinan matrik dan ada dengan inverse matrik. Kalau waktu kelas 10 dulu kita mencari dengan sistem persamaan linier. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi